itu ya beda Ibu. Jadi ini Solo punya 2 kerajaan, Jogja punya 2 kerajaan. Terus, jadi kita punya kerajaan paling tua di Solo namanya Keraton Surakarta. Keraton Surakarta ini punya adik bernama Sultan Hamengkubuwono I Jogja. Jadi dulu ini kerajaannya satu. Tetapi karena ada internal konflik, jadi konflik internal ditambahi dengan provokasi dari luar, kerajaan Mataram itu akhirnya pecah menjadi 2. Jadi ini sebenarnya kakak beradik, satu bapak beda ibu. Kakaknya jadi raja di Solo, adiknya jadi raja di Jogja. Gitu kan? Setelah itu mereka ini juga berkonflik lagi dengan keponakannya. Berdirilah Mangkunegaran ini. Jadi hubungan awal antara kerajaan ini sebenarnya adalah paman dengan keponakan, kalau dengan Mangkunegaran. Tapi kalau Kasunanan dengan Jogja, Kasunanan, Sunan dan Sultan ini dulu kakak dan adik. Lebih tua yang Solo. Ya, jadi yang paling tua Solo. Selisihnya dengan Jogja itu adalah 10 tahun. Jadi Solo dulu, baru berdiri Jogja, baru setelah itu ada konflik lanjutan, berdirilah Mangkunegaran. Ya, jadi dia panggil Sunan. Panggilannya Sunan. Betul. Lah Sunan ini sama dengan kalau Raja Jogja, Sultan. Sama dengan yang tadi saya sebut kalau dalam bahasa Jawa. Nah, dalam perjalanan sejarah antar kerajaan tadi tersambung lagi lewat pernikahan. Makanya kalau kita lihat baca sebuah buku silsilah, ya, kadang masih Trah Mangkunegaran, ada Trah Jogja, tapi juga Trah Kasunanan, karena memang yang terjadi mereka saling menikah. Karena apa? Zaman dulu itu raja itu istrinya banyak. Banyak itu berapa? Yang paling banyak raja kami kedua. Istrinya total 26. Permaisurinya 1, selirnya 25. Aduh Bapak yang ketiga juga apa 4, 17 ya? Iya. Jadi zaman dulu itu raja istrinya enggak pernah 1. Selalu banyak. Anaknya raja kami kedua, anaknya 69 orang. Tapi yang jadi memutuskan itu anak dari permaisuri. Ya, anak dari permaisuri ini mendapat kesempatan pertama. Kalau tidak ada anak laki-laki, maka akan lari ke anak laki-laki dari selir. Jadi selir, mohon maaf, ini bukan istri simpenan. Selir di era masa lalu adalah istri sah. Kadangkala yang memilihkan adalah permaisuri. Karena apa? Pertimbangannya raja laki-laki ini sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang, kalau laki-laki punya uang ini pasti punya kuasa. Kalau punya kuasa pasti punya uang. Nah, masalahnya yang ketiga, normalnya laki-laki sejak zaman dulu sampai sekarang itu sama, yaitu suka wanita cantik. Nah, di sini yang harus diatur, raja tidak boleh jajan. Karena kalau jajan kaitannya penyakit, kesehatan, keturunan. Makanya dalam hal ini kalau raja tertarik dengan seorang wanita, dia mengirim utusan, kadangkala permaisurinya yang melamar wanita itu untuk dijadikan istri. Di dalam area dalam sana itu ya, ada salah satu ruangan, enggak kelihatan karena itu namanya Purwosono. Itu kamar untuk para selir-selir raja. Jadi tadi yang sekarang enggak punya. Tidak ada Bu, karena untuk yang raja ke-9 ini tidak didukung lagi oleh sila pertama. Sila pertamanya berbunyi keuangan yang maha kuasa. Karena butuh kalau istrinya banyak harus punya banyak duit. No money, no sayang-sayang. King Flower. Oh, daarom is die afgetrokken lijkt. Hoognie meer veel vrouwen. Datang terdapat itu spesiale kamer waar de bijvrouwen van de koning van Mangkunegaran wonen. De meeste die ooit de bijvrouwen hadden, was eigenlijk onze tweede vorst.
De tweede verhaal totaal 69 bijvrouwen. Ja, sorry, kinderen. Met 26 bijvrouwen. Dat is het. Maar die anderen is eigenlijk 17 vrouwen, 10 vrouwen, 7 vrouwen. In die tijd is dat gewoon normaal. Maar niet nu. Want nu om meer vrouwen te hebben, we moeten veel geld hebben. Harus banyak duit kalau sekarang Pak. Karena mohon maaf wanita modern ini bahayanya kalau masuk keranjang kuning dan check out. Nah, artinya suka belanja online dulu. Dia belanja masuk keranjang kuning, nah check out ya nanti kan harus dibayar kan Bu. Ngerti juga ya. Saya udah menikah. Oke Bapak Ibu. Anda tadi de moderne vrouwen houden heel veel van winkelen. Als geen geld hebben, kan niet. Ja, ja toch? Nee? Nee? Oke, we kijken naar boven. Di atas Bapak Ibu ada lukisan batik. Lukisan ini dibuat tahun 1930. Dan bovenop plafon hebben we een batik beschilderingen. Dat is gemaakt in 1930. Ya. Motifnya yaitu modern, tapi yang menarik di bagian luar ada lukisan motif 12 zodiak versi Jawa. Dat bijzonder van de beschildering dat daar aan de rand van de beschildering zijn 12 Japanse zodiak, 12 Japanse sterrenbeelden. Hier hebben we een stier. Dat is de pijlstar voor tweede, een krab voor Cancer en dan een leeuw. Jadi di sini ada 12 zodiak yang diwujudkan dalam gambar di sana. Leo, Cancer, Gemini, Taurus. Ya, ini ya, ini. Sangat teliti. Betul. Di plafon ada motif namanya Megamendung. Megamendung ini yang kelihatan di sekelilingnya ini, yang warnanya abu-abu. Ini motif khas Cirebon. Ya, karena memang dalam inti kerajaan dulu Raja kami ke-7 terinspirasi juga. Sempat kami Raja ke-8 ini berinisiatif dari lingkungan itu dengan Mawalai, tapi tidak. Jadi pernah putra mahkota Raja ke-8 ini direncanakan akan mengambil permaisuri dari Cirebon. Sayang sudah kejadian karena putra mahkota ini tahun 70 itu kecelakaan mobil. Jadi sudah proses pendekatan keluarga. Jadi memang kalau kaitannya itu nanti nyambung Cirebon itu dengan kerajaan Demak. Ya, kalau Demak itu nanti kalau kita milih nyambungnya ke Pajang, Pajang nyambungnya Mataram, baru nyambung ke kami. Dari Cirebon. Oh, ya berarti kalau bisa saja DNA-nya nanti akan nyambung. Karena dalam proses itu semula kerajaan Cirebon ini nyambungnya dengan kerajaan Islam Demak. Demak dulu era Wali Songo. Oh ya Banten dan Hasanuddin. Apalagi saya tempat kita. Silakan ya, Bapak Ibu kita ke sini. Nah, yang luar biasa Bapak Ibu adalah ukuran yang pertama ini ya. Dit is eigenlijk wat bijzonder is, de maat van deze hoofdpilar. Ini terbuat dari kayu jati utuh. Dit is gemaakt van één massief teak hout. Jadi ini kayu jati utuh, satu pohon. De hoogte van iedere vier pilar, dat is 10,50 meter. Jadi ini 10,5 meter. Ini yang membuat pendopo Agung Mangkunegaran ini yang paling besar dan paling spesial. Kenapa enggak 10 meter kok pakai setengah? Oh, enggak, karena ini masih nyambung lagi ke atas. Ini kan hanya untuk pilar ini. Ini sudah diperhitungkan dengan tambahan ini. Ditambah juga cukit yang ada di sana. Jadi yang kelihatan ini 10,5. Kalau di total dari bawah ini sampai atap paling atas
totalnya adalah sekitar 16 meter. Jadi ini membuat mengapa kalau acara di Pendopo Agung Mangkunegaran plafonnya tinggi, ini membuat sejuk karena anginnya bisa mudah masuk. Ya, jadi kenapa ini dibuat dengan model semacam ini? Ini sebagai antisipasi dari suhu yang panas. Nanti kita akan membuat sebuah foto di bawah lampu karena ini spesial. Kenapa? Lampu yang nyala ini merupakan tengah atau asnya, senternya bangunan ini. Jadi dulu biasanya raja itu kalau pidato, karena belum ada mikrofon dan pengeras suara, biasanya raja akan selalu berusaha ke titik supaya suaranya mantul dan terdengar ke semua sisi. Jadi ini di tengah ini ya, persis di bawah lampu. Dit is het centrum van dit gebouw. Vroeger als de koning zal een instructie geven, hij zal hier staan. Er was nog geen luidversterking, maar tijdens hij spreekt, iedereen naar zijn stem kan luisteren. Dat is al goed nagedacht over dit houten konstruksi. Di sini Bapak Ibu bisa membuat sebuah foto bersama dalam bentuk selfie. Caranya bagaimana? Jadi nanti biasanya di timer tuh 3 detik atau 5 detik supaya detik, ya. bisa berpose. Setelah itu HP-nya diletakkan di lantai. Oke. Oke, ini kita balik dulu. Jadi nanti Bapak Ibu cukup berdiri mengelilingi, mohon maaf, begini. Oh. Nah, wajahnya masuk semua. Oke. Jadi selfie-nya itu bentuknya begini. Jadi Oke. cukup begini. Kan jadinya selfie. Nanti Oke. bisa beberapa pose. Ini jangan pakai Mau ini. begini, Pakai mau ini aja. begini dan